Baik, kembali lagi pemirsa bersama saya Salsa Amelia dalam BTP Inspiratif. Nah, menyimak obrolan kita kembali Kak tentang pengusaha. Kebetulan Kakak seorang ketua Asosiasi UMKM Naik Kelas ya yang berada di Provinsi Jambi. Tentunya banyak sesuatu yang harus disampaikan, tips-tips dari Kakak itu bagaimana Kak? Kalau saya dan sahabat pengurus itu lebih memotivasi anggota kita dengan bahwa memulai suatu usaha itu seperti yang saya bilang tadi tidak selalu cerita modal uang gitu ya, tapi lebih kepada tekad dan tahu dengan potensi diri. Jadi usaha apapun itu kalau tidak dijalan dengan passion, hobi atau kesukaan, mungkin akan susah dia melalui perjalanan usahanya. Tapi kalau dengan rasa suka, menikmati, terus punya visi ke depan. Jadi dalam melakukan usaha tuh harus punya target nih. Ke depannya mau apa nih? Jangan memulai tapi nggak punya target. Nah itu nggak akan bisa ada evaluasi di situ ya. Jadi kami ke anggota tuh lebih ke sana, lebih memotivasi dan kemudian menyediakan sarana-sarana pelatihan, support dengan berbagai kebutuhan mereka. Mungkin seperti ada pengadaan modal gitu ya, baik melalui hibah ataupun sebagainya kredit perbankan. Nah seperti itu sih. Bagaimana nih cara lihat peluangnya Kak? Boleh di-share kepada ibu-ibu di rumah? Kalau peluang hari ini sebenarnya semua usaha itu ada peluangnya sendiri-sendiri. Makanya balik lagi ke pribadi si pelaku usaha. Bagaimana dia melihat peluang buat dianya terhadap usaha itu. Jadi harus banyak berjejaring karena dengan kita berjejaring itu akan memperbesar pasar kita, orang semakin mengenal kita dan dari situlah kita nanti bergerak. Dan jangan pernah berhenti bergerak. Apalagi kayak kita baru saja mengalami masih dalam situasi pandemi. Alhamdulillah kayak saya kemarin kafe beberapa teman banyak yang tutup ya. Mungkin karena kemarin memang ada aturan kafe ditutup, tapi kami tidak menutup juga secara betul-betul tutup ya. Kami tutup mungkin tidak melayani konsumen yang walking customer, tapi kami tetap melayani dengan pembelian by phone, take away istilahnya. Jadi kita tetap dan kebetulan waktu masa pandemi itu beberapa perkantoran itu menyediakan makan siang bagi karyawan-karyawannya karena karyawannya nggak boleh makan di luar. Nah itu kan peluang usaha juga bagi kita yang pengusaha kuliner dengan menyediakan catering bagi mereka. Jadi mungkin walking customer saya nggak melayani, tapi saya ada pelayanan catering. Nah itu kan ratusan kotak setiap hari. Setiap hari ya Kak? Kenapa kita bisa dapat pesanan seperti itu ya? Itu tadi kita pasang telinga, cari informasi. Benar. Berarti gitu. Sering cari informasi. Bergerak terus sharing dan semakin sering kita berbagi, kita juga akan dapat bagian dari orang. Benar ya Kak. Saling berbagi ya? Iya, saling berbagi. Trafik pengunjungnya lumayan banyak ya Kak? Kita kan justru waktu masa pandemi kemarin penurunannya luar biasa ya, bisa lewat dari 50% penurunan kunjungan ya. Tapi kalau di sini alhamdulillah enggak sih ya, secara omset hampir stabil aja sih. Cuman awal-awalnya dulu sempat karena memang orang takut untuk makan di luar waktu awal-awal pandemi dulu tahun lalu ya. Tapi sudah itu nggak lama kok. Menunya apa aja nih Kak di resto? Menu berat kita ya, ada tongseng yang jadi juara itu tongseng, terus nasi biryani, sop, pindang, ayam geprek, macam-macam deh. Wah boleh tuh pemirsa, datang di Cafe Jena. Ya. Bagi Kakak kalau misalnya ini di Cafe Jena juga ada butik ya? Iya. Itu dari produksi sendiri atau bersama teman? Karena saya kebetulan diamanahkan menjadi ketua Asosiasi UMKM Naik Kelas, maka produk-produk yang kami pajang di kafe saya itu adalah produk-produk anggota kita. Jadi seperti batik, semuanya itu dari anggota semuanya. Tas juga saya tadi lihat ya. Kerajinan handicraft ya. Iya. Berarti kerajinan UMKM semuanya di butik kita pajang di situ ya. Betul. Benar, bagus-bagus ya Kak ya? Iya, kualitasnya bagus pemirsa, boleh berkunjung ke sini. Oke, kebijakan yang diharapkan oleh Kakak nih untuk dalam perkembangan industri? Lebih ke ini ya, ke kebijakan dari pemerintah hari ini memang alhamdulillahnya pemerintah udah lebih ramah sama UMKM hari ini, banyak menyediakan fasilitas. Namun himbauan saya adalah hendaknya fasilitas yang diberikan itu sifatnya tidak meninabobokan, tapi betul-betul lebih mendidik. Jadi mendapat pelatihan yang betul-betul pelatihan. Cuma sekarang belakangan pemerintah aware banget kok sama UMKM. Nah Kak, lanjut lagi nih, bagaimana nih pesan-pesan Kakak untuk pemirsa yang ada di rumah? Karena kan di rumah juga ada anak muda, ibu-ibu yang bisa mengapresiasi mereka. Nih pesannya satu-satu ya, satu bagian satu bagian. Kalau buat wanita,
memang sejak dini belajar jadi wanita yang kuat, karena hidup itu untuk wanita memang keras. Benar. Jadi mari memanajemen hati, terus menyikapi hidup dengan positif, supaya kita bisa membawa aura positif juga buat orang lain. Itu satu. Kalau buat anak muda, manfaatkan waktu mudamu sebaik-baik mungkin. Rasanya saya kalau bisa dikembalikan ke masa muda dulu, begitu banyak hal yang mau saya koreksi. Berbuatlah sebanyak-banyaknya, berpikirlah secara produktif. Jadi apapun waktu yang dilalui itu mesti menghasilkan sesuatu. Jadi tidak terbuang sia-sia. Kalaupun mau tidur, itu karena untuk istirahat, bukan tidur-tiduran. Jangan jadi kaum rebahan, seperti itu. Dan satu lagi, buat ibu-ibu, tidak ada masalah, tidak harus dia terjun keluar rumah. Hari ini di rumah pun bisa menghasilkan uang. Benar. Dengan memaksimalkan gadget yang kita punya, berusahalah dari sana, produktif lah gitu kan. Begitu banyak yang bisa dilakukan hari ini, sangat banyak. Baik pemirsa, menarik sekali ya obrolan perbincangan kita pada hari ini dari pesan-pesan untuk anak muda yang selalu berinovasi, mencari pembaharuan yang terbaru. Lalu ibu-ibu juga bisa dari rumah bisa menggunakan gadgetnya untuk berpenghasilan. Lalu juga bapak-bapak yang ada di rumah dan semuanya teman-teman. Bapak-bapak harus lebih semangat lagi. Lebih harus semangat lagi karena jangan ibu-ibunya udah semangat, bapak-bapaknya nggak semangat. Asli gitu ya kan. Punya istri harus lebih semangat lagi, punya anak harus lebih semangat lagi teman-teman. Baik, terima kasih, menarik sekali teman-teman ya. Banyak hal-hal yang dapat kalian ambil dari perbincangan kita pada hari ini. Baik pemirsa, ada beberapa yang saya tangkap dari perbincangan kita pada hari ini bersama Kak Gina. Mulai dari basic modal, tidak membutuhkan modal yang banyak, namun punya semangat yang tinggi. Dan memanfaatkan jaringan, gadget sekarang sudah di mana-mana, ibu-ibu aja udah punya. Jadi kita harus memberikan solusi yang terbaik untuk kalian di rumah. Dan menikmati prosesnya juga. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Namun sayang sekali pemirsa, perjumpaan kita akan berakhir karena waktu saya sangat sedikit menemani Anda di rumah. Jangan lupa saksikan BTV Inspiratif di episode selanjutnya. Saksikan terus BTV Inspiratif, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.